Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salsabila Ulfa, NBI 11219000142. Di sini saya akan mempresentasikan pitch bisnis saya, yaitu bisnis cafe, yaitu Cafe Happiness. Selanjutnya yaitu tentang bisnis saya, yaitu bisnis cafe yang saya beri nama Cafe Happiness. Harapannya agar para pelanggan yang berkunjung mendapatkan kebahagiaan dengan berbagai sajian dan pelayanan yang kami berikan, sehingga pelanggan dapat mengingat kafe ini dan sering berkunjung kembali. Cafe Happiness sendiri ini merupakan tempat ngopi atau nongkrong atau ngafe yang memiliki bangunan minimalis dengan konsep yang unik dan menarik. Terdapat 2 ruangan, yaitu indoor dan outdoor. Kisaran harga menu makanan dan minuman yang ada di cafe ini yaitu dimulai dari 15.000 hingga 35.000. Selanjutnya yaitu big goals dan vision bisnis saya, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan tempat yang nyaman untuk bersantai atau hangout, memberikan pelayanan yang terbaik cepat pada para pelanggan, mendapatkan profit yang besar, memberi ruang dengan konsep yang menarik baik interior maupun eksterior untuk menikmati nuansa baru. Selanjutnya yaitu problem pain dan gain. Untuk pain yaitu kekecewaan yang dialami oleh pelanggan, seperti banyaknya pelanggan biasanya kurang puas dengan fasilitas, seperti halnya wifi karena tidak semua kafe tersedia wifi. Yang kedua, rasa makanan atau minuman yang kurang pas. Yang ketiga, menu makanan atau minuman kurang lengkap. Yang keempat, pelayanan yang lama. Yang kelima, minimnya informasi tentang kafe. Untuk gain yaitu hal yang diharapkan oleh pelanggan, yaitu seperti pelanggan bisa bersantai dengan nyaman dan juga tidak perlu khawatir tentang jaringan internet karena tersedia wifi. Yang kedua, harga makanan dan minuman yang terjangkau. Selanjutnya yaitu solusi dari masalah tadi. Yang pertama, menyediakan wifi dengan syarat pelanggan harus memesan terlebih dahulu. Yang kedua, menyajikan menu makanan yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, menyajikan yang mungkin memiliki peminat yang banyak. Yang ketiga, memilih pegawai atau karyawan yang mampu dalam hal masakan dan mengerti tentang kopi. Selain itu juga harus bisa melayani pelanggan dengan baik. Yang keempat, menyediakan platform untuk memberikan informasi lebih tentang Cafe Happiness. Selanjutnya yaitu produk yang ada di cafe kami, yaitu seperti kopi dan minuman jenis lainnya, yaitu seperti Red Velvet, jus, Blue Ocean, milkshake, es krim, dan lain-lain. Untuk makanan yaitu makanan dessert seperti cake, roti. Selain itu juga ada jenis makanan lainnya seperti nasi goreng, spaghetti, dan juga ada makanan camilan. Harga makanan dan minuman di cafe ini berkisar 15.000 hingga 35.000. Untuk harga camilan sendiri berkisar 10.000. Selanjutnya yaitu market size. Untuk bisnis ini yaitu berdasarkan analisis yang saya dapatkan, untuk TAM dari 279.229.372 jiwa di Indonesia, hanya 40% orang yang menyukai kopi atau suka hangout, yaitu ada 108.891.749. Untuk SAM yaitu hasil dari TAM tadi, hanya 30% orang yang mampu membeli produk kami, yaitu ada 32.667.525. Untuk SOM yaitu hasil dari SAM tadi, kami menargetkan 30%, yaitu jadi 9.800.258 orang. Selanjutnya untuk market size yaitu dari segi segmentasi, positioning, targeting. Yang pertama, segmentasi, yaitu kami mengajak masyarakat untuk mengunjungi tempat kafe kami
mulai dari kalangan menengah hingga kalangan atas. Untuk positioning, kami menciptakan image yang baik di mata konsumen sebagai kafe yang ternyaman, berkualitas, dengan harga yang pas. Selanjutnya, untuk targeting, kami memberikan tempat nyaman untuk masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kompetitor. Di sini saya mengambil 3 pesaing. Yang pertama Starbucks, yang kedua Excelso, yang ketiga Sejenak Coffee. Pesaing pertama Starbucks yaitu sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks ini menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, camilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Pesaing kedua, Excelso, yaitu sebuah waralaba kedai kopi yang berasal dari Indonesia dan didirikan pada tahun 1991 oleh PT Excelso Multirasa, yaitu produsen kopi instan dengan merek Kapal Api, ABC, dan Good Day. Saat ini, Cafe Excelso memiliki gerai 126 buah yang tersebar di Indonesia. Yang pesaing ketiga yaitu Sejenak Coffee, yaitu merupakan sebuah kafe yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Sejenak Coffee ini merupakan tempat ngopi atau kafe yang cukup unik dengan konsep yang begitu menarik. Kafe ini mendesain kafenya seperti berkonsep Instagramable. Selanjutnya, untuk analisis SWOT Cafe Happiness ini, untuk strength atau kekuatan, yang pertama memberikan fasilitas ruang yang nyaman dengan konsep dan desain yang menarik dan unik interior maupun eksteriornya. Yang kedua, bahan produk yang digunakan halal, berkualitas, dan higienis. Yang ketiga, menyediakan wifi. Yang keempat, menyediakan menu yang bervariasi. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama digemari anak muda dan orang-orang yang suka hangout. Yang kedua, menjadi tempat untuk bersantai dan mengerjakan tugas dengan nuansa baru. Yang ketiga, tempat untuk mengekspresikan diri atau menghilangkan PT. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama belum memiliki cabang karena usaha baru. Yang kedua, belum memiliki pelanggan tetap. Untuk trik atau ancaman, yang pertama banyaknya pesaing, harga bahan naik atau tidak stabil yang dapat membingungkan pengusaha untuk menentukan harga. Yang ketiga, jaringan internet yang terkadang tidak stabil. Selanjutnya yaitu modal bisnis Cafe Happiness ini. Yang pertama, menyediakan tempat yang nyaman, kemudian melakukan promosi seperti di sosial media, Instagram, Facebook, dan juga marketplace seperti GoFood atau GrabFood. Lalu mendapatkan profit yang banyak. Setelah mendapatkan profit yang banyak, kafe saya berencana untuk membuka cabang baru. Selanjutnya yaitu financial snapshot dari Cafe Happiness ini, yaitu modal awal 80 juta, pengeluaran yaitu ada sewa tempat per tahun 8 juta, renovasi 2 juta, perlengkapan furnitur dan aksesoris ruangan 10 juta, peralatan produksi 5 juta, biaya perizinan 1 juta, total biaya pengeluaran 26 juta. Untuk biaya operasional yaitu ada bahan baku makanan dan minuman 1.500.000, wifi dan listrik 400 per bulan, gaji karyawan yaitu 3 orang jadi 3.600.000 per bulan, total biaya operasional 5.500.000 per bulan. Untuk pendapatan keuntungan yaitu rata-rata pengunjung biasanya 100 sampai 200 per bulan. Pendapatan rata-rata 50 juta per bulan. Keuntungannya yaitu pendapatan dikurangi biaya operasional dan pengeluaran, yaitu 50 juta dikurangi 31.500.000
sama dengan 18.500.000. Untuk estimasi keuntungan dalam 1 tahun, yaitu pengeluaran dan biaya operasional, yaitu biaya operasional 5.500.000 dikali 12 bulan sama dengan 66 juta ditambah biaya sewa 8 juta, total 74 juta dalam setahun. Untuk pendapatan kotor, yaitu pendapatan rata-rata 50 juta dikali 12 bulan sama dengan 600 juta dalam setahun. Untuk pendapatan bersih, yaitu pendapatan kotor dikurangi biaya pengeluaran dan operasional, yaitu 600 juta dikurangi 74 juta sama dengan total 526 juta dalam setahun. Selanjutnya adalah tim dari Cafe Happiness ini, yaitu yang pertama Tiara Salsabila Ulfa, saya sendiri, yaitu sebagai owner dan divisi keuangan. Kedua, Ayu Jayaning Tias, yaitu sebagai divisi produksi. Yang ketiga, Maulita Fajar sebagai divisi pemasaran. Sekian dari presentasi Peak Destiny saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.